Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini buat teman-teman semoga pada sehat semua ya, dan akunnya semoga pada gacor. Gua di sini libur ya. Ini hari Senin. Gua libur. Emang niatnya mau ke tempat temen gua nih. Gondrong ya, gondrong desa. Anjing. Gua niat kebetulan juga dia lagi libur. Makanya gua mau ngobrol-ngobrol aja lah. Dan di sini gue tuh pengen nanya juga nih ya, emang bener ya waktu hari apa nih, sebentar biar gue record dulu. Tanggal 25 September katanya tuh akun under itu ini ya, maksudnya tuh orderannya nggak ada ya. Gua waktu itu di tanggal 25 September temu temen gua, dia online dari pagi bre ya. Pas itu di jam 3 itu dia baru 4 akun under ya, baru 4, dan satu lagi tuh baru 7 dari pagi ya sampai jam 3 sore. Nah gua nggak tahu tuh, cuman akun gua tuh alhamdulillah aman aja karena akun gua akun bolang. Lu kalau nggak percaya nih lo lihat aja. Oh, gua on di jam 10 kurang ya, itu gua langsung dapet, pokoknya langsung dapet. Mau jam 10 dapat lagi. Nah jam 12, setengah 12 gue off, gue pulang karena gue ngedit video yang itu tuh, yang tentang begal itu. Dan mulai lagi jam 3, mau jam 3 itu juga langsung dapet. Dan offnya gue di jam setengah 5 karena itu malam Jumat kan, ya kan. Oke, lu paham lah. Terus juga gue nih nggak tahu nih, padahal di situ tuh jam 3 tuh ada temen gue yang akun under ya, tapi nggak tahu malah masuk ke gue, no, yang hemat. Tuh gue nggak tahu. Nah dan di situ tuh gue pakai arah tujuan masih tetap dapet ya, karena emang gue niatnya nggak ini, gue nggak pilih libur. Pokoknya akun gue aman ya, no. Di tanggal 26 ini juga sama ya, Jumat ya. Gue juga itu bikin konten dulu sama temen gue tuh. Gue online langsung dapet, dan gue capek langsung arah tujuan. No, sampai jam berapa dah tuh, lihat tuh ya. Oke, berarti menurut gue tuh akun ngebolang itu anyep cuma mitos ya bre ya. Yang bikin anyep itu ya kita sendiri, kayak jam onlinenya kurang gitu, terus lu ngelewatin order atau cancel ya, mungkin gitu aja bre buat akun-akun under apa gimana nya. Dan gue juga ini nih, temen gue nih yang gondes ini, gue pengen nanya nih ya tentang dia nariknya itu gimana gitu. Oh ya yaudah, gue perlu sebut namanya. Gimana nih bre gondrong? Lu cara narik lu gimana? Coba pagi kah apa dari itu, gimana lu? Kalau gue pribadi ya, narik itu misalkan nih, contoh ya, gue seminggu nih di kampung nih, balik ke Jakarta nih, otomatis kan ngereset lagi kan, maksudnya dari awal semuanya lah. Nah gue tuh biasa tuh keluar pagi tuh jam 5, setengah 5 lah tuh keluar pagi tuh. Sampai gue bablasin sampai jam 9 malam, kalau nggak jam 8. Itu tapi yang lu nyalain goret doang apa gimana? goret doang. Cuma doang. kalau jedanya misalkan gue pribadi, jedanya misalkan udah nggak ngotak nih, udah masuk 2 jam apa jam setengah, gue pasti buka gosen biasa kalau gue. Tuh caranya gitu bre. Buat mancing aja, soalnya menurut gue sistem Gojek yang dulu sama yang sekarang beda. Nah Kalau yang dulu kan istilahnya masih enak lah ya. Kalau yang sekarang ya, mah intinya banyakin tripan dulu aja. Kalau bahas bolang ya, kalau under gue nggak tahu. Yoi. Kalau under ya beda lagi dah tuh, ceritanya rumusannya beda lagi. Iya, pokoknya ada yang berbeda-beda lah tergantung kitanya gitu ya. Terus kalau misalkan lu kayak, maksudnya lu langsung ke tengah apa langsung dari rumah aja nih kalau misalkan nggak bunyi-bunyi gitu? Kalau nggak bunyi-bunyi nih, misalkan gue keluar pagi lah, katanya jam 5 nih, gue nggak bunyi-bunyi nih, Ya. setengah 8, itu pasti langsung gue TS ke arah tengah Jakarta Selatan. Biasa sih gue TS-nya ke Kuningan, dapat tuh harga 37 kalau dari rumah gue.
kurang lebih 12 kilo 13 kilo lah. Caranya gitu tuh kalau Sama gak bunyi. kalau Kencengin dikit apa gue ya? yang gue bilang tadi nih, seminggu misalnya gue dari kampung, otomatis kan ngereset ulang. Nah itu pasti gue ngincernya daerah-daerah rame. Daerah-daerah rame itu kayak stasiun Palmerah, stasiun Tebet, terus sama Pancoran tuh yang Dirgantara, Tugu Pancoran tuh kan tuh ada halte situ tuh. Iya. Nah itu udah pasti dapet situ. Itu instan apa gimana? Enggak. Instan. Biasa. Biasa. Soalnya yang gue tahu ya, pengalaman gue, segagu-gagunya akun di tempat yang tadi gue bilang itu pasti bunyi. Sama satu lagi karet. Oh, Itu udah pasti bunyi. Buat rapi, cuman ya balik lagi. Jangan kaget, namanya buat rapi kan harus ngeluarin duit juga kan. Iya. Istilahnya 3 hari 4 hari lah. Ya sabar-sabarin lah intinya. Soalnya kan Nat argonya contoh dari Pancoran lo ke GBK ya, kalau nggak ke Mampang argo 12.800, cuman kan lewatnya jalan Gatsus itu ya, mohon maaf aja gitu. Macet. Macetnya buset dah. Hanya orang-orang tertentu yang buat bawa jalur situ, apalagi jam balik gawe tuh, Mampang Perapatan, waduh. Orang-orang tekbal doang istilahnya yang sono mah. Iya, terus apalagi nih kayak pesan-pesan buat driver. Bro, gondrong desa. Anjing. Pesan-pesannya sih kalau buat main bolang ya, untuk situasi saat ini yang gue baca di lapangan, intinya satu, sabar aja udah, nikmatin aja prosesnya. Proses tuh kagak mengkhianati hasil kok. Intinya lu sabar sama konsisten aja udah. Intinya jangan istilahnya kasaran nih, hari ini lu cuma dapat nggak nyampe 5 nih seharian dari pagi sampai malam, besoknya udah jangan entah keluar siang entah keluar ini, jangan. Intinya konsisten aja, sistem pasti bakal ngebaca juga kok. Lu kalau lu aktifnya ini konsisten bakal ngebaca juga. Cuman kalau gue bilang ya, gue pribadi, gue ngebaca sistem itu gini loh, sistem sekarang walaupun gue muter-muter nih, itu tetap nggak bunyi gitu ya. Itu menurut gue, jadi gue mending diem aja ya gitu. Cuman kalau lu tadi gimana, Bre? Apa tuh? Maksudnya lu tetap muter apa nunggu di satu titik kayak gitu? Kalau misalnya Tergantung. Kalau misalkan gue di tengah kayak modelan jarak selatan ya, selatan itu pasti gue diem aja situ. Iya. Pasti ada waktunya bunyi. Nanti di selatan tuh orderan tuh jam berapa aja ngampar. iya betul, karena Istilahnya argo limpah. berapa aja tuh ada. Kecuali kalau di timur ya, kalau di timur pinggiran tuh ya enakan cari warung kopi, kalau nggak di base camp aja udah ngeces, main Magic Chess atau apalah, nyantai aja udah. Cuman kalau yang buat ngebolang balik lagi tergantung. Kalau daerah-daerah rame, entah itu rame di Jakarta Selatan atau Barat, pasti gua nggak diem. Oh diem. Kalau nggak muter-muter yang istilahnya, kayak misalkan nih gue lagi di Kuningan kurang rame, gue geser ke mana, entah ke Tebet, entah ke Pancoran, pasti gue geser ke situ. Istilahnya geser tapi yang masih dekat-dekat situ aja. Ya, yang sekiranya potensi orderan tuh melimpah lah ya. Yoi. Itu gesernya, jangan geser kabur pinggiran. Jangan geser asal geser, kalau geser asal geser wah. Kita tahu area lah, harus tahu area. Minimal apal aja. Nggak mungkin sih kalau dia Jabodetabek gak apal area. Kevin gitu aja. Dan ini nih gua apa ya Bre yang gue bilang itu kita itu nggak boleh sombong ya. Itu intinya kita nggak sombong. Ibaratnya nih gua udah tengil nih, pasti ada lagi yang lebih tengil. Dan ini contoh ini yang gue bilang ya, dia cerita ke gue bilang, Bre, ini gue dapet tip, Bre, ini lu tahu nggak cara ngecek customer? Kata dia gitu kan, nih kata si Gondes ini nih ya. Terus gue jawab, kenapa? Lu telepon Gojek aja gitu. Gue bilang, ini Bre, gue dapet tip 1.000, gue pengen chat ke dia, pengen gue balikin aja gitu tipnya nih. Anjing kata gue, tengil banget ini gue. Soalnya itu gimana itu ceritanya itu? Lu di mana? Sampai kesel kayak gitu gimana coba? Bukannya nggak bersyukur apa gimana ya? Masalahnya kita contoh nih, lagi jalan sama cewek, makan sate taichan lah di Blok M, ada pengamen nyanyi, dikasih 1.000 kalau nggak 2.000 kan. Lah kita kan istilahnya udah bawa customer nih, dengan aman, dengan nyaman, dikasih 1.000, 2.000, aduh, bawanya berasa gue jadi pengamen itu.
Jadi sampai lu kesel gitu mau ngebalikin 1.000. Iya, makanya kan kadang kalau gue iniin buat canda-candaan aja lucu-lucuan. Oh. Bukannya nggak bersyukur, enggak. Cuman kan kalau 2.000 dikali 5 ya kan udah dapet tuh, lumayan tuh. Rokok setengah lah. Cuman gue ledekin aja buat ini. Kayak, lu tahu gak cara ngubungin customer apa nelfon customer service buat minta balikin, itu sebenarnya buat candaan doang, candaan. Buat candaan. Ya istilahnya kalau buat orang deket lah, cuman kalau lagi ngobrol di jalanan sama driver kagak ngomong begitu gua. Oh. Buat Evan aja lah, namanya juga di jalan, hidup di jalan kan suntuk tuh. Iya benar. Sesekali, jangan serius mulu ntar yang ada malah kena angin duduk malah nih. Kagak Evan kalau gua mah begitu. Iya, hidup jangan terlalu serius banget, Bre ya. Oke, mungkin gitu aja. Nah, gue juga pengen nanya nih sama dia, lu pernah narik di Gojek kemarin-kemarin tuh kira-kira sampai berapa jam gitu? Sampai target lah berapa jam? Gimana? Kalau gue sih kagak target ya, sekiranya misalkan akunnya enak, fisik gue oke, gue gasin terus. Pernah gue mulai itu di jam 5 nyampe jam 10 lagi. Di hari yang beda, misalkan nih gue on jam 5 di hari Sabtu. Di hari Seninnya jam 8 baru off, pernah sekali. Buset. Itu sekali doang dalam sepanjang gue ngebit. Cuman biasanya paling 24 jam doang sih kalau misalkan lagi akun enak terus badan gak capek. Seringan 24 jam. Cuman nggak yang seminggu gitu, enggak, paling 2 minggu sekali. Apa berapa gitu. Kiranya aja. Oke. Ya, Bener-bener 24 jam mana aja bawa. Cuman dalam arti mana aja bawa, bukan misalkan dari rumah gua nih dapat ke arah Jakarta Utara lah, kayak Kampung Bahari nyebrang rel tuh. Iya, ini Jakarta Timur nih, gua di Jakarta Timur. Itu pasti gue lewatin, soalnya kan gue nyortir juga kan. Nyortir dalam arti kalau malam itu kan rada-rada ngeri-ngeri sedep tuh. Iya, yang gue bilang tuh emang rada rawan tuh Bahari ya, Bre. Hati-hati aja di situ. Bukan Bahari itu kan sebenarnya kayak di kawasan Jeep Pulau Gadung tuh. Punya area-area bahaya. Cuman gue ngincernya tuh jalan-jalan gede, kayak jam 1, jam 2 misalkan. Malam dapet, apa tuh? Malam, jam Malam, 1, jam 2 malam tuh dapat ke Tangerang. Waktu itu pernah gua harga 70.000 tuh. Bersihnya. Iya. Itu gua bawa, gua tesin di Blok M dapat. Tuh, kenapa gua bawa? Karena menurut gua nih jalan nih masih rame, masih enak. Iya. Cuman kalau yang jalan-jalan istilahnya Rawan nggak bakal gua bawa. Iya, jadi kita harus pinter-pinter kita lah. Nyortirnya bukan karena kita bandel, enggak, bukannya nolak rezeki, enggak, cuman nyortir yang ngeliat-ngeliat tempat kalau udah malam. Iya. Sekiranya daerah rawan, skip aja udah. Kalinya daerahnya menurutnya rame nih, enak, gas, bawa. Ya, Iya sih. gitu sih. Emang harus pinter-pinteran kita, tahu daerah lah, mana rawan mana enggak gitu. Soalnya Ya. menurut kita daerah aman, ternyata di situ kan banyak kejadian. Menurut daerah kita rawan, malah jadi kebalikannya, malah aman, ada juga yang begitu. Iya. Cuma balik lagi aja, bisa ngebaca situasi aja. Iya, intinya juga jangan terlalu maksain banget nih. Kalau misalkan badan kita nggak kuat ya udah gitu, istirahat, jangan ngejar dunia mulu gitu. Ya. Terus apa lagi nih? Bre, apa lagi? Udah sih dari gue itu aja cukup. Oh, gitu aja. Yaudah Bre, gua juga kemarin libur ya, Minggu gua ada ini jalan-jalan untuk keluarga lah ya. Dan sekarang juga nih gue libur juga gitu, dan temen gue juga libur, alhamdulillah dia. Gue emang pengen ketemu juga nih ya. Gue nggak bareng ya, gue beda base camp gitu lah, cuman pengen aja gue silaturahmi. Udah kenal lama juga. Kenal lama juga, cuman gue nggak satu base camp, beda tongkrongan ya. Yaudah mungkin gitu aja nih buat teman-teman. Pokoknya tetap semangat ya, jangan kebanyakan suges gitu. Cuman gue pengen bahas tentang under, kalau anyep itu gue pengen bahas itu, cuman takutnya kepanjangan nih, mungkin di next video selanjutnya aja lah ya. Yang kalau gue bilang kalau akun bolang itu anyep cuma mitos, itu cuman gara-gara kitanya aja ya, kayak jam online-nya kurang, atau lu nyortir, atau lu kebanyakan cancel ya. Pokoknya itu aja lah ya. Yaudah gua akhirin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.